Bentar, saya record dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu sosiologi gitu. Kali ini kita masuk materi yang keempat gitu. Hari ini kita akan banyak membicarakan tentang bagaimana hubungan sosiologi dengan masyarakat gitu. Nanti akan kita banyak bahas di sini. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen dulu ya. Teman-teman jangan lupa juga di e-learning IBM mendownload materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, lalu mengerjakan tugasnya dan presensi gitu. Oke, waalaikumsalam. Silakan yang mau ke toilet. Baik teman-teman semua. Ini sudah pada salat subuh semua kan teman-teman? Sudah salat semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, sip. Baik teman-teman. Hari ini kita akan banyak membahas tentang unsur masyarakat dan kebudayaan. Baik, yang pertama kita akan bicarakan dulu tentang bagaimana unsur pembentuk masyarakat. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, mengenai pengertian dari masyarakat. Masyarakat merupakan perkumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, hingga menghasilkan sebuah kebudayaan yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Jadi antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain itu punya kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, kebudayaan yang di sini itu bisa menyangkut nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan berbagai macam peraturan yang memang sudah disepakati bersama dalam sebuah masyarakat. Nah, masyarakat juga ini merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Kelompok sosial terkecil apa? Keluarga. Gitu. Kelompok terbesarnya ada RT, RW, Kelurahan segala macam, dan yang lainnya. Itu dari salah semarjan ya. Kemudian, masyarakat juga merupakan suatu kelompok terdiri dari individu-individu yang diorganisasikan, yang memiliki cara hidup tertentu. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, itu saling berkaitan semuanya. Seperti kita tahu adalah kalau kelompok terkecil dalam keluarga ada kumpulan dari beberapa individu. Kelompok besar gitu. Semakin besar kelompoknya, pasti akan semakin banyak juga individu yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan struktur atau aksi yang didasarkan pada harapan dan nilai norma yang dominan pada masyarakat. Ini sudah menjadi kesepakatan bersamanya ya. Struktur itu berarti mengenai kita bicara tentang jenjang-jenjang yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau kita tahu kan di masyarakat ada misalkan kelurahan, ada lurah, ada RW, ada RT segala macam. Struktur itu. Kemudian masyarakat merupakan kenyataan objektif dari para anggota masyarakat. Nah, ya. Baik, lanjutnya unsur pembentuk masyarakat. Pertama, terdapat sekumpulan orang. Pastinya kalau kita bicara masyarakat itu pasti orangnya banyak gitu. Tidak mungkin satu atau dua gitu ya. Banyak. Jadi tidak hanya banyak, tapi juga sekumpulan orang tersebut tinggalnya menetap dan hidup bersama dalam satu lingkungan dalam jangka waktu relatif lama. Tidak hanya itu, orang-orang yang ada dalam masyarakat juga mengadakan apa? Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, model interaksi ini sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Tidak hanya berkomunikasi masalah kehidupan, tapi juga masalah berhubungan dengan apa? Dengan hal bidang ekonomi misalkan. Masalah penjualan, perdagangan segala macam. Itu interaksi yang ada di dalamnya. Jadi walaupun sekumpulan orang, kalau dia tidak berinteraksi misalkan, tidak bisa disebut masyarakat gitu. Karena mereka tidak saling menyatu gitu. Tidak saling ada hubungan gitu. Yang kedua, menetap di suatu wilayah. Jadi dia bermukim pada satu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama gitu.
Nah, ini masyarakat tersebut bahkan bisa, keberadaan masyarakat tersebut bahkan bisa melebihi masa hidup seorang anggotanya. Saya misalkan, saya tinggal di Cibinong gitu ya, di daerah Bogor gitu. Nah, sebelum saya lahir di Cibinong, itu sudah ada masyarakat Cibinong. Sampai sekarang pun, sampai saya hidup, sampai saya umurnya sekian gitu ya, itu juga masih ada masyarakat Cibinong. Mungkin pun nanti kalau saya sudah meninggal pun tetap masih ada masyarakat di daerah Cibinong gitu. Karena wilayahnya tidak pindah, di situ-situ aja, menetap di sebuah wilayah atau di satu wilayah. Yang ketiganya, menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, ketika kita hidup bersama dalam sekumpulan orang, teman-teman, yang ketika kita melakukan interaksi, ada sosialisasi dalam waktu yang panjang, pasti menghasilkan suatu kebudayaan. Karena kebudayaan ini itu didapat dari hasil interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya. Kebudayaan yang dihasilkan itu menyangkut di dalamnya apa? Yang pernah saya jelaskan, menyangkut ada norma-norma yang ada di dalamnya, etika-etika, peraturan-peraturan yang ada, tingkah laku yang menjadi patokan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ketika kita melanggar sebuah hal yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat, kita dianggap melanggar etika sosial yang ada di dalam masyarakat. Sanksinya ada. Seperti itu ya. Jadi, dan kebudayaan ini menjadi ciri khas atau karakter masing-masing masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah Bogor, Sunda gitu, pasti akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah Minang atau Padang gitu. Masyarakat Bekasi juga pasti berbeda dengan masyarakat katakanlah Karawang. Kenapa agak berbeda? Walaupun agak berdekatan ya. Bekasi banyak urbannya, kaum urbannya, banyak pendatangnya. Kalau kita Karawang, mungkin pendatangnya agak lebih sedikit ketimbang di Bekasi. Pasti berbeda karakter masyarakatnya. Gitu ya. Bahasanya juga lebih campur-campuran di Bekasi ya ketimbang di Karawang. Yang keempat, pertambahan anggota atau perekrutan anggota di masyarakat itu berdasarkan dari kelahiran. Banyaknya dari kelahiran. Jadi karena hidupnya menetap, mereka saling berinteraksi, kemudian ada yang saling berpasangan, kemudian menikah, menghasilkan keturunan. Keturunan itulah yang kemudian menjadi anggota dari bagian dari masyarakat. Meski memang penambahan dari masyarakat ini tidak selalu ada atau tidak melulu dari kelahiran, tapi juga bisa dari kaum pendatang. Tapi yang pasti dari kelahiran ini, yang sudah menetap lama di situ ya, dalam sebuah kelompok masyarakat. Itu unsur pembentuk masyarakat ya. Oh ya, masih ada yang kelima ya. Punya nilai dan norma. Tadi yang saya bilang tadi. Punya aturan-aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat. Punya etika. Punya etiket. Nah, mana sudah saya jelaskan ya. Beda antara etika dan etiket yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Ada hal yang pantas dan tidak pantas dalam masyarakat. Itu nilai dan norma. Bahkan untuk lebih sebagai apa ya, ketegasan atau kejelasan dari sebuah etika atau norma, dibuat tataran hukumnya. Gitu. Jadi ketika kita melanggar tatanan hukum dalam masyarakat atau melanggar etika hukum dalam masyarakat, ada sanksinya, sanksi secara hukum. Gitu. Yang bersalah pasti dihukum kayak gitu. Ada juga beberapa lagi yang etika yang ada di dalamnya, etika agama misalkan. Ketika kita melanggar etika agama, gitu, ya pasti kaitan dengan agama, pasti ada kaitan dengan dosa, gitu ya, neraka, surga misalkan. Itu yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, masyarakat merupakan satu kesatuan. Gitu. Jadi ada rasa seperti memiliki di antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau kita tidak memiliki rasa kesatuan di antara satu dengan yang lainnya, sudah dipastikan kondisi masyarakat tersebut pastinya tidak akan bisa berjalan lama. Lalu kita ngapain hidup dalam sebuah masyarakat atau kelompok sosial yang besar ini, kemudian kita saling bermusuhan, tidak ada persatuan di antara sesama anggotanya, apalagi kemudian tidak ada interaksi di dalamnya, pasti akan hancur lama-lama, akan pecah. Yang terakhir, apa yang menjadi unsur pembentuk masyarakat? Punya tujuan dan kepentingan
bersama gitu. Nah, kalau di kita kan ada tuh ya, baldatun thayyibatun warafun ghafur gitu ya misalkan. Jadi untuk mencapai apa? Pastinya untuk mencapai kesejahteraan bersama, untuk mencapai apa? Kebaikan bersama, kenyamanan bersama gitu. Hingga kemudian orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut itu taraf hidupnya akan menjadi lebih baik ketimbang dia hidup sendiri misalkan, atau ketimbang dia tidak menjadi bagian dari sebuah kelompok masyarakat. Jadi untuk kebaikan dirinya juga dan orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Lanjut ya. Itu tadi unsur pembentuk masyarakat. Nah, kaitan dengan kebudayaan. Unsur pembentuk kebudayaan. Kita lihat ya. Apa kebudayaan itu? Produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan berbagai segala macam aktivitasnya. Kebudayaan merupakan hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia beserta masyarakat. Ini kata Profesor Burhan Bungin ya. Burhan Bungin ini terkenal sebagai ahli sosiologi komunikasi di Indonesia. Buku-bukunya banyak banget gitu. Nah, ini beberapa referensi saya ini juga saya ambil dari bukunya Burhan Bungin gitu ya. Nah, teman-teman itu ya. Kebudayaan merupakan produk dari masyarakat. Hasil proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Tadi menyangkut etika, menyangkut nilai-nilai, menyangkut norma-norma, menyangkut karakter yang ada dalam masyarakat itu tersendiri. Kebudayaan juga bisa merupakan hasil karya semua apa? Teknologi yang ada dalam masyarakat. Ya. Teknologi pertanian, teknologi komunikasi, segala macam gitu. Kemudian berhubungan dengan karya-karya, kesenian misalkan. Gitu. Nah, kayak misalkan gini teman-teman, di Jawa sebenarnya dulu itu nggak ada tuh sistem pertanian terasering ya, model pertanian yang seperti di gunung tuh yang ada seperti anak tangga gitu ya. Itu dulu dipakai masyarakat Bali gitu. Nah, itu hasil kemudian dari masyarakat Bali. Nah, cuman kemudian masyarakat Jawa ketika sudah mengetahui ada seperti itu, dilihat ternyata hasilnya bagus, cocok untuk lahan pertanian di Jawa, kemudian dicontoh gitu ya. Kebudayaan juga merupakan ada rasa spiritual, culture. Tidak heran kemudian teman-teman, pada zaman dulu ya, sebelum adanya agama Samawi masuk ke Indonesia, itu masyarakat Indonesia banyak kepercayaan-kepercayaan. Banyak berkaitan dengan religi-religi yang menjadi kepercayaan dari masyarakat Indonesia gitu ya. Di Jawa aja bentuknya ada banyak ya. Kalau kita dengar ada kejawen segala macam, satu contohnya gitu. Itu berasal dari masyarakat kepercayaan religi. Kemudian juga menyangkut apa? Ada rasa cipta, gagasan teori, wawasan, ide yang ada di dalamnya. Ada karsa, mendapatkan rasa, karya, rasa, dan cipta pada tempatnya. Jadi yang semua tadi yang di atas tadi, semua hasil karya, rasa tadi, cipta, bagaimana hasil yang kita buat itu ditempatkan pada tempatnya dan untuk kesejahteraan bersama, untuk kenyamanan bersama. Karena walaupun misalkan nanti tadi kita bicara tentang karya teknologi, kita bicara tentang rasa spiritual, kita bicara tentang rasa cipta, gagasan teori, kalau misalnya penempatan tidak tepat, itu justru akan mengganggu aktivitas di masyarakat, bisa menimbulkan ketidaktenangan, bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Ini teman-teman bisa dibaca di bukunya Profesor Selo Sumarjan ya, itu lengkap mengenai kebudayaan masyarakat. Memang kalau kita bicara Selo Sumarjan itu merupakan juga sosiologi Indonesia tuh. Salah satu bapak sosiolog yang buku-bukunya banyak terkenal berbicara tentang kebudayaan dan masyarakat gitu ya. Baik. Ini saya ambil dari buku Universal Categories of Culture. Ada 7 unsur dalam terbentuknya kebudayaan. Ya. Ini kalau tadi yang awal saya ambil dari bukunya Burhan Bungin dan Selo Sumarjan, ini dari Kuluk Hon ya. Dalam bukunya itu ya, Universal Categories of Culture. Pertama sistem teknologi. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya hampir sama juga ya. Ini cuman hanya lebih detail aja. Sistem teknologi bisa peralatan, perlengkapan hidup manusia, pakaian, rumah, alat transportasi dan lainnya. Ya kan itu berkaitan seperti itu. Dan itu pasti akan berkembang, tidak akan stagnan.
Kita bicara pakaian misalkan. Model pakaian kita, masyarakat kita dari zaman dulu sampai sekarang kan pasti berbeda gitu ya. Mungkin dulu zaman dulu nenek moyang mbah-mbah kita gitu ya, pakainya kebaya misalkan. Berbeda dengan kita sekarang ya. Kemudian rumah dulu juga mungkin karena situasinya masih agraris gitu, banyak rumah-rumah panggung gitu. Dulu waktu saya tinggal di Cibinong tuh masih banyak tuh rumah-rumah panggung gitu, yang dari bilik gitu ya. Kemudian dari bambu bahannya. Bahkan di beberapa tempat rumah ada yang bisa dipindah-pindah gitu ya. Jadi mau pindah rumah tuh sekalian nama rumahnya sekalian dipindah. Karena memang tadi terbuat dari kayu yang memang bisa dipindah-pindahkan. Dan itu berubah sekarang kan. Rumah-rumah sekarang sudah nggak ada yang seperti itu. Modelnya tembok. Begitu dengan alat transportasi berubah juga. Ya dulu kita jalan kaki, sepeda, mungkin ada delman. Sekarang udah banyak sekali gitu perubahannya ya. Ada bis, ada busway, transportasi segala macam, kereta. Pertama, sistem teknologinya pasti berubah dan itu akan terus berkembang. Dan kita juga nggak akan tahu lagi 10 tahun akan mendatang seperti apa gitu teknologi yang ada. Apakah pakaian yang masih sama kita gunakan? Apakah transportasi kita gunakan masih sama di 10 tahun? Kita juga nggak akan tahu. Pasti akan lebih berkembang. Dan pasti perkembangan yang ada adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Gitu. Ya, sesuai kebutuhan pastinya. Yang kedua, sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi. Materi lalu pernah saya jelaskan ya, bagaimana masyarakat kita mata pencaharian itu berubah-ubah. Dulu masyarakat primitif mengambil dari alam, kemudian mereka sudah menetap menjadi masyarakat agrokultural, gitu, masyarakat pertanian, kemudian berubah menjadi masyarakat industri, pabrik segala macam modern, ya, kayak gitu kan, berubah-ubah. Gitu. Pencaharian ekonomi pertanian, peternakan itu menjadi bagian dari itu. Yang ketiganya sistem kemasyarakatan. Berubah juga kekerabatan, sistem hukum dan segala macam. Nah, sistem kemasyarakatan ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, perundang-undangan yang berlaku. Itu juga pasti berlaku disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada yang mungkin berubah, kemudian dan ada juga yang mungkin menetap. Tidak mungkin tadi saya bilang stagnan. Itu aja. Kenapa harus berubah? Karena masyarakat itu juga berubah, berbeda. Orang sesuai seusia saya misalkan, pasti pemikiran akan berbeda dengan anak saya misalkan. Berubah kan? Sudut pandangnya akan berbeda. Keempat, bahasa. Ya, bahasa menjadi unsur pembeda dari masyarakat lainnya ya. Jadi kadang-kadang satu masyarakat itu punya karakter bahasa tersendiri. Gitu. Baik bahasa lisan maupun tulisan. Nah, kalau kita bicara bahasa lisan dan tulisan, itu merupakan bahasa verbal. Ya, kalau bahasa non-verbalnya apa? Nih, bahasa isyarat ya. Kedipan mata, senyum, gerak isyarat tubuh, segala macam itu adalah bahasa non-verbal. Kesenian, ya, seni rupa, musik segala macam, itu menjadi unsur pembentuk dari kebudayaan. Ya pastinya ya, kita perhatikan saja, kesenian masing-masing daerah pasti berbeda. Gitu ya. Dan itu juga kesenian juga terus berkembang. Gitu. Nah, kita nggak tahu lagi nih nanti apakah nanti anak cucu kita masih mengenal budaya kakek neneknya zaman dulu ya, gitu ya. Mungkin kalau kita tinggal di daerah Sunda, gitu ya, ada karawitan, ada angklung segala macam. Apakah nanti ke depannya mereka masih mengenal ya? Kita juga nggak tahu ya. Yang keenam, pengetahuan. Unsur pembentuk dari kebudayaan adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini juga terus berubah. Sesuai dengan perkembangan zaman juga, sesuai dengan perkembangan masyarakat juga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga, gitu. Hampir sama dengan yang lain. Yang ketujuh, religi kepercayaan. Nah, religi ini kalau saya perhatikan di dalam masyarakat sudah bisa membedakan mana unsur kepercayaan yang memang ini dirasa kebenarannya secara masuk akal atau logika, atau sesuatu kepercayaan ini dirasa tidak masuk logika atau akal. Gitu. Contohnya gini, zaman dulu mungkin nenek moyang kita punya kepercayaan sendiri ya, ada kepercayaan terhadap apa, kejauhan apa. Gitu. Kemudian datang agama-agama samawi, katakanlah Islam. Kita akan melihat secara jelas unsur logiknya
mana antara Islam dan kepercayaan yang dulu gitu. Wah ini kok zaman dulu kayaknya kayak gini-gini kok kayaknya ini. Karena begitu, sesudah perkembangan otak manusia gitu. Itu ya. Jadi terkadang di dalam masyarakat itu ketika ada sesuatu hal yang baru dari luar, dilihat dari nilai kemanfaatannya dulu. Kalau misalnya manfaatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, dia akan diambil. Tapi kalau misalkan dari luar sebuah kepercayaan entah religi atau teknologi atau segala macam itu tidak sesuai dengan kebudayaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka tidak akan diambil. Nah, alhamdulillah di kita kan sudah misalnya kayak Islam gitu kan bisa diterima dengan kita karena memang sesuai dengan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tanpa disadari seperti itu sebenarnya. Oke. Itu menurut itu ya di buku Universal Category of Culture. Nah, menurut Breslau, unsur-unsur kebudayaan ada. Ini saya ngambil beberapa referensi ya, biar teman-teman banyak pandangan mengenai unsur pembentuk kebudayaan. Menurut Breslau, unsur pembentuk kebudayaan adalah berupa sistem norma. Tadi, norma, etika, moral segala berkaitan di situ. Ada kerjasama di dalamnya. Interaksi yang ada di dalam masyarakatnya. Jadi tidak hanya interaksi antara manusia dengan manusia, tapi juga interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Gitu. Alam kan. Gitu. Ada organisasi ekonomi di situ. Ada aturan bisnis yang berputar di situ untuk menghidupi masyarakat tersebut secara mandiri. Ada alat-alat lembaga pendidikan gitu ya. Ya pasti kayak sekolah kayak gitu ya. Meskipun kalau kita lihat ya dari unsur tadi masyarakat adalah gabungan dari beberapa kelompok ya. Kelompok terkecil adalah keluarga. Nah, keluarga di kategori alat dan lembaga pendidikan menjadi pendidikan utama di sini. Gitu ya. Jadi dari keluarga lah sebenarnya pendidikan dimulai. Selanjutnya yang keempat terakhir ada organisasi kekuatan. Ini menjadi di masyarakat kita tanpa kita sadari akan muncul beberapa kelompok yang memang terasa kuat. Gitu. Apalagi mayority gitu ya, mayoritas gitu. Ini bisa menjadi sumber kekuatan untuk yang ikut menentukan bagaimana masyarakat itu berjalan. Gitu ya, salah satunya. Organisasi kekuatan tidak hanya masalah itu, tapi juga masalah ekonomi juga berkaitan di dalam situ. Yang pasti dia akan kalau organisasi kekuatan ini yang akan menguasai banyak hajat hidup orang, banyak lah kayak gitu. Baik teman-teman, itu kayaknya materinya tidak banyak, hanya 11 slide yang bisa saya sampaikan. Nanti selengkapnya teman-teman bisa menanyakan. Oke teman-teman, sebelum bertanya, saya minta teman-teman ditampilkan dulu wajah ganteng dan cantiknya untuk sambil screenshot ya. Silakan ditampilkan teman-teman. Ada yang masih di kamar ya. Udah pada mandi belum nih? Belum ya? Belum, Pak. Wah, Belum, Pak. Alhamdulillah belum, Pak. ya bagus. Baik, saya ambil gambarnya dulu ya, fotonya dulu. Baik. 1, 2, senyum, 3. Saya save dulu ya. Ini cukup banyak yang hadir nih. Jadi kayaknya ada 3 halaman. Nanti saya 3 kali foto. Oke, lanjut tampilkan lagi wajah-wajah cantik dan gantengnya. 1, 2, 3. Senyum ya. Senyum itu adalah ibadah. Oke, lagi. Oh, banyak ada 57 orang yang ikutnya. 1, 2, 3. Baik teman-teman, masih ada waktu nih sampai jam berapa ya? Jam 6 lah ya.
Ada yang mau tanyakan dari materi ini? Saya, Silakan Pak. tanyakan. Saya, Pak. Ya, silakan Zakia, gimana? Mengapa setiap masyarakat terdapat unsur kebudayaan? Gimana? Pertanyaan apa? Mengapa setiap masyarakat terdapat unsur kebudayaan? Oh iya, pasti. Karena unsur kebudayaan adalah unsur-unsur pembentuk gini. Masyarakat kan pasti menghasilkan kebudayaan gitu ya. Nah, pasti ada unsur-unsur pembentuk kebudayaannya. Kalau tidak ada unsur pembentuk kebudayaan, pasti tidak akan terjadi kebudayaan gitu. Kemudian dalam melingkupi semua tatanan kehidupan yang ada di dalam masyarakat gitu. Teman-teman yang tinggal di Bekasi misalkan, pasti akan punya budaya sendiri gitu. Ya mungkin terbentuknya tadi ada dari teknologinya gitu ya. Mengenai beda komunikasinya segala macam. Orang-orang interaksi orang-orang yang di dalamnya kayak gitu. Nah, itu pasti ada. Jadi teman-teman agak membedakan ya antara unsur pembentuk masyarakat dan unsur pembentuk kebudayaan. Kalau unsur pembentuk masyarakat, hal-hal yang menjadikan sebuah masyarakat. Kalau unsur kebudayaan biasanya sudah ada masyarakatnya, kemudian masyarakat itu membentuk budaya. Gitu. Masyarakat pastinya punya budaya sendiri. Gitu. Jadi ketika sudah terjadi masyarakat, baru terjadi kebudayaan, gitu ya. Baru terjadi budaya. Tidak mungkin budaya itu lepas dari masyarakat. Gitu. Nah, kenapa harus ada? Memang harus ada, gitu. Karena kalau nggak ada itu tidak ada kebudayaannya, tidak ada budaya yang melingkupi kehidupan kita. Kita tidak akan tahu tata cara beretika dengan teman misalkan, atau misalkan berkomunikasi dengan orang tua kalau tidak ada kebudayaan. Karena tadi saya bilang tadi, budaya itu menyangkut apa? Menyangkut etika, menyangkut moral gitu. Yang menjadi karakter dari sebuah masyarakat gitu. Masyarakat Indonesia pasti budayanya beda dengan masyarakat yang ada di Jepang misalkan gitu ya. Contohnya kayak gitu. Gitu Zakia. Oke, Pak. Makasih. Ya. Farhan, kamu gondong banget Farhan. Ya Emang teman-teman. begitu dia mau, Pak. Ya teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Pak, saya izin bertanya. Oh, silakan Cindy. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Saya harus tanya dari yang sudah dijelaskan dari materi di atas, Pak, tentang unsur kebudayaan. Banyak masyarakat budaya orang-orang luar atau orang-orang barat itu ya, Pak. Apa dengan adanya budaya orang-orang barat yang masuk di Indonesia ini masih bisa dikatakan dengan unsur kebudayaan atau tidak, Pak? Nanti kita akan banyak membahas di termin materi tentang saya lupa materinya apa ya. Jadi berkaitan tentang akulturasi di masyarakat. Jadi gini, kalau itu kaitan dengan budaya dari luar adalah budaya kita sudah terbentuk sendiri dengan unsur-unsur yang ada. Kemudian tadi karena budaya itu berkembang, dia akan mengikuti perkembangan dari masyarakatnya. Gitu. Nah, masyarakat berkembang kan banyak ya. Kita berkembang ada 3 hal yang pernah saya jelaskan. Kita sebagai manusia berkembang ada 3 hal. Karena pendidikan kita, ya, umur kita, pengalaman hidup kita, 3 hal itu yang membuat kita berkembang kan terus-terusan. Nah, itu juga yang kemudian mempengaruhi dalam masyarakat. Dalam perkembangan kebudayaan, dalam unsur budaya, ketika ada budaya dari luar, gitu ya, kemudian kita anggap tadi saya bilang manfaatnya ada dan sesuai dengan kebutuhan kita, maka dia akan diambil sesuai dengan perkembangan dari kebudayaan tersebut. Karena itu tadi memenuhi unsur teknologi yang kita butuhkan misalkan. Kan tadi di salah satu unsur kebudayaan ada unsur teknologi kan, ya. Dari situ nggak apa-apa kita masukkan karena itu sudah dengan kita kebutuhan kita. Katakanlah media sosial gitu yang kita pakai sekarang gitu. Kan kayak begitu ya. Oh ternyata pakai WhatsApp itu akan lebih memudahkan kita komunikasi gitu. Pakai Instagram lebih memudahkan kita buat pansos gitu. Misalkan. Pakai TikTok lebih kayak gitu-gitulah. Kaitan dengan itu. Begitu dengan peraturan yang ada gitu. Itu juga sudah mulai berubah. Mungkin teman-teman ya, kalau masalah kita tertutup ya, kayak masalah Korea Utara tuh kan tertutup, tidak berhubungan dengan dunia luar, mungkin ya kita tidak akan berubah gitu ya. Begitu-begitu aja.
Karena pengalaman kita dengan dunia luar itu tidak ada. Kita hanya berkembang dalam masyarakat itu sendiri gitu. Biasanya berkembangnya agak lambat tuh masyarakat yang seperti itu gitu ya. Teman-teman kalau misalnya lihat-lihat deh mengenai masyarakat Korea Utara, itu kayak zaman Indonesia tahun 80-an tuh kayak begitu tuh. Beda jauh gitu. Gitu. Gitu ya. Kamu pengen lihat Cindy apa Rahayu pengen lihat Cindy ya? Nah, Cindy kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teknologi itu dari barat itu kemudian memenuhi unsur kemanfaatan buat kita, itu menjadi bagian dari tadi perkembangan dari teknologi di kebudayaan. Seperti saya bilang tadi, kebudayaan yang ada di kita akan terus berkembang. Begitu perkembangan yang ada di masyarakat. Gitu, Cindy. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada teman-teman yang mau tanyakan lagi di hari Senin ini? Pak. Ya, Damar, silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, selamat pagi buat Bapak dan teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya, menurut Bronislaw itu unsur kebudayaan ada sistem norma, organisasi ekonomi, alat-alat, lembaga pendidikan, organisasi kekuatan. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri masih ada beberapa wilayah yang di mana masyarakatnya itu belum apa ya. Nah, menurut putus-putus Damar. Pak, maka suatu masyarakat, suatu putus-putus Damar. Halo teman-teman. Wow. Maaf Damar, di saya agak putus-putus. Kayaknya internet di saya rada agak bermasalah nih. Bisa diulangi pertanyaannya? Halo? Iya, halo. Maaf, di saya kayaknya internet di saya agak putus-putus nih. Jadi kamu tadi nggak kedengar pertanyaan. Gimana pertanyaannya? Ya, pertanyaannya seperti ini Pak. Di Indonesia sendiri kan masih ada ya masyarakat yang istilahnya infrastrukturnya tuh belum lengkap. Nah, jika mengacu pada teori atau pendapat Bronislaw, maka suatu masyarakat itu dapat memenuhi unsur kebudayaannya apabila sudah berapa poin ya Pak? Kalau dari Bronislaw, kan di situ ada 4. Tapi di masyarakat sendiri ada beberapa yang istilahnya infrastrukturnya belum lengkap, kayak alat pendidikan segala macam. Nah, kalau menurut Bapak, jika mengacu pada teori Bronislaw, itu masyarakat itu bisa dikatakan berbudaya apabila sudah memenuhi berapa poin ya Pak? Seperti itu. Oke, teman-teman gini. Ketika ada masyarakat tertentu gitu ya, yang mungkin terasa berbeda dengan kita gitu. Mungkin dari unsur teknologi, norma segala macamnya gitu ya. Jangan dianggap kemudian mungkin unsur kebudayaannya itu kurang atau mungkin tidak lengkap segala macam. Tidak. Katakanlah begini. Jadi kita tidak bisa membandingkan budaya satu dengan budaya yang lainnya gitu. Ketika kita berkaca kepada kebudayaan kita, mungkin masyarakat yang di luar sana mungkin akan terasa, wah ini primitif nih, mungkin tidak ada unsur kebudayaannya. Enggak juga gitu. Katakanlah masyarakat di mana yang paling ujung. Oh ya, saya pernah ke Baduy Dalam ya. Baduy Dalam itu masyarakat yang memang dia ada di kaki gunung, saya lupa tuh seksi itu ya. Sana tuh saya turuni 5 bukit naik turun gitu ya. Dan mereka benar-benar tidak terisolir dan mereka tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Apakah mereka disebut tidak punya kebudayaan? Punya, tapi sesuai dengan karakter masyarakatnya dia sendiri. Jangan dibandingkan dengan kita. Mereka memang tidak menggunakan HP, mereka memang tidak menggunakan telepon, mereka tidak menggunakan media sosial. Bahkan mereka mandinya tidak menggunakan sabun, tidak sikat gigi dengan odol, kehidupan masih sederhana. Rumahnya masih rumah panggung, bayangkan ya. Katakanlah dari Bronislaw, punya sistem norma. Apa mereka punya sistem norma? Punya mereka norma-norma yang ada. Bahkan mereka punya aturan-aturan tertentu. Oke teman-teman, maaf ya, ini
Sinyal di saya mendadak hilang. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, baik, tadi kita lanjut. Tadi misalkan ke Baduy Dalam. Apakah Baduy Dalam tidak ada unsur pembentuk budayanya? Ada, tapi berbeda dengan kita. Katakan dari sistem norma. Apakah mereka punya norma? Punya. Mereka punya norma-norma, punya etika-etika yang ada, punya peraturan segala macam yang mungkin berbeda dengan kita. Dan mungkin saksinya juga berbeda. Misalkan apa? Di sana kan kalau saya ngobrol dengan ketuanya di sini, tetuanya ya, tetua bukan ketua, tetua ada di sana. Mereka kalau mandi kan di sungai ya, tapi dipisahkan mandi antara laki-laki dengan mandi perempuan gitu ya, dipisahkan. Misalnya ada laki-laki mengintip wanita mandi gitu ya. Sanksinya apa? Mereka harus bekerja di kebun, si kebun yang di kebun yang ditentukan oleh ketua adat selama 3 bulan tanpa digaji gitu ya, tanpa diberi honor, tapi hanya dikasih makan gitu. Kayak gitu ya sanksinya. Oh ya di sana banyak pakai barter juga ya di sana. Jadi tidak pakai, walaupun ada yang pakai duit ya, tapi banyak barter juga di sana di dalam. Kemudian apakah mereka punya organisasi ekonomi? Punya organisasi ekonomi. Mereka punya bisnis gitu. Ya teman-teman suka lihat kan orang-orang Baduy yang jualan madu ngambil dari hutan, itu putaran roda mereka. Mereka juga bertani di sana gitu. Kaitan dengan alat-alat dan kaitannya dengan alat pertanian misalkan, mereka punya gitu. Walaupun tata cara bertanamnya karena daerahnya pegunungan mungkin agak berbeda dengan kita gitu ya. Mereka cukup mencangkul-cangkul gitu aja sudah tumbuh dengan bagus gitu. Walaupun saya lihat kemarin itu banyak tuh makanannya banyak diambil dari hutan ya. Karena sekelilingnya masih hutan. Dan mereka juga tidak mengenal kayak kita ya, ada rasa royco, rasa segala macam, enggak. Makanan ya mereka yang tahu ya rasanya hanya garam gitu. Lainnya enggak. Gitu. Kemudian tadi punya lembaga pendidikan, apa mereka punya lembaga pendidikan? Punya gitu. Walaupun mereka dalam lingkup keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip kehidupan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat di situ. Punya organisasi kekuatan? Punya. Mereka punya semacam kayak komunitas di dalam masyarakat itu gitu. Saya lupa namanya ya. Ada jenjang-jenjangnya tuh. Jadi mereka bahkan tertata tuh secara strukturalnya. Ada yang mengawasi bidang pemerintahan, ada yang mengawasi bidang pertanian, ada yang mengawasi bidang religinya gitu ya. Saya lupa nama-namanya itu karena udah lama enggak ke situ ya. Kayak gitu, yang mengatur kehidupan mereka. Jadi mereka punya tetap, walaupun berbeda dengan kita. Nah, kenapa berbeda? Karena seperti yang tadi saya ungkapkan tadi, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya gitu. Mereka butuhnya itu ya udah gitu. Dan mereka memang di masyarakat Baduy Dalam misalkan, dia akan memegang teguh adat dari nenek moyangnya. Bahkan sampai sekarang pun, jadi adat yang sekarang dengan yang dulu, karena mereka masyarakat yang introvert ya, tidak mau kontak dengan dunia luar, mereka masih jadi yang dulu sampai sekarang masih tetap dipertahankan dengan hal yang sama. Kalaupun ada anggota masyarakatnya misalkan menggunakan peralatan modern, artinya itu sudah melanggar dari norma atau etika yang ada dalam masyarakatnya, maka mereka keluar dari Baduy Dalam. Makanya ada Baduy luar gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada cerita Baduy luar. Jadi teman-teman di Baduy itu ada yang luar Baduy, masyarakat luar Baduy itu masyarakat biasa. Kemudian ada Baduy luar, jadi kaum Baduy yang di dalam kemudian berinteraksi dengan masyarakat lainnya, teknologi segala macam ada di Baduy luar. Kemudian ada Baduy dalam yang masih memegang adat istiadat secara penuh full gitu. Kalau nggak salah tinggal 7 desa deh kalau nggak salah, atau 7 kampung yang masih memegang kayak gitu di Baduy Dalam. Lainnya sekitar belasan kampung itu yang Baduy luar. Jadi Baduy Dalam itu dikelilingi oleh Baduy luar kayak